Sudah merasakan profitnya ya. Oh. Jadi stay di market aja kalau gitu. Oke. Kalau misalkan kita sebagai trader, menurut saya kalau kita sebagai trader, aset turun, cut loss itu wajib. Kalau kita sebagai trader ya. Oke. Ya, mungkin bisa lah kalau misalkan kita terus airdrop dapat UMR 1 atau 1,5 kalinya. Ya, nyawa dari sebuah kripto itu ya komunitas ya. Kalau misalkan kita tahu ya, Dogecoin sebagai meme coin pertama mungkin gitu ya. Lalu tiba-tiba ada Elon Musk, tokoh yang sangat-sangat apa ya, influential gitu ya. Iya, sangat influential. Dia bilang dia ya suka Doge gitu ya, atau mendukung Doge atau segala macam. Terbang. Naik gitu. Kang Kurnia dari Followbit. Apa Halo. kabar Kang Kurnia? Baik, kabar baik. Kang Kurnia nih jauh-jauh dari Bandung ya. Iya. Dan baru landing sekitar 10 menit yang lalu, bener gak sih? Iya. Karena jauh-jauh dari Bandung nih, aku sekarang mau ngomongin tentang bull run. Oke. Bull run yang terjadi di pasar kripto dari tahun 2018 sampai sekarang nih ya. Sampai mungkin mau memasuki bull run di 2024, di kuartal terakhir 2024. Kang Kurnia, kalau aku mau tarik jauh, kayak Kang Kurnia dari Bandung ke sini kan jauh juga tuh ya. Tahun 2018 ke 2020 itu mengalami penurunan signifikan kan ya. Sekitar 80% yang kita sebut sebagai crypto winter. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau Kang Kurnia sendiri ini lebih tipe yang trader atau investor sih Kang Kurnia? Oke, kalau saya itu mungkin saya bisa bilang 80% investor. Dari skala dari ini ya, dari alokasi dananya ya, 80% investor, 20% trader. Tapi kalau dari waktu yang saya gunakan, banyaknya memang di trading. Karena walaupun uangnya sedikit, tapi trading itu lebih banyak ngawasin chart ya gitu ya, atau mungkin lebih banyak mantengin gitu. Tapi kalau uang yang lebih besar yang dipakai buat investasi, saya taruh terus ya udah diamin aja gitu. Oke, berarti sebenarnya dua-duanya ya. Iya, betul. Investor juga terus trading juga gitu ya. Dengan proporsinya yang lebih banyak sebagai investor. Terus tapi kalau dari waktu, trader lebih banyak di alokasi waktunya gitu sebagai trader. Cuma kalau misalkan presentasinya lebih banyak ke investor gitu ya. Iya, kalau presentasi dananya. Investasi dananya. Iya. Oke, Kang, tapi kan tadi aku bilang ya, kalau misalkan kondisi pasar tuh kan berubah-ubah ya, volatil gitu Kang. Sebenarnya apa sih yang ngebuat Kang Kurnia tuh kayak tetap yakin di kondisi pasar yang seperti itu dan tetap yakin investasinya tuh pilih kripto gitu Kang? Iya, karena sudah merasakan profitnya ya. Jadi stay di market aja kalau gitu. Iya, jadi waktu ini mungkin saya sedikit cerita ya. Jadi waktu saya tuh masuk kripto tuh di 2017, tengah-tengah ya, mungkin sekitar September atau Oktober gitu. Dan itu 2000 berapa tadi kan? 17. Ya, langsung merasakan manisnya pas aset kripto ya. Jadi ingat saya waktu itu Bitcoin itu hampir 250 atau 300 juta ya, hampir segituan ya itu ya. Dan waktu itu saya masuk beberapa aset kripto. Waktu itu tuh dolarnya kalau nggak salah 20.000 ya. Iya, 2017 betul, iya. Di akhir. Iya, jadi waktu itu saya masuk di Bitcoin sama di XRP. Ya kebetulan di Bitcoin saya profit gitu ya. Lalu profitnya saya pindahkan ke XRP. Terus sampai sekarang masih nyangkut. Ya. Tapi Bitcoinnya profit dong. Iya, jadi waktu itu Bitcoin udah profitnya saya ambil. Ada beberapa yang saya masukin XRP dan sampai sekarang masih nyangkut. Ya ada yang sudah di cut loss, ada yang masih dibiarin aja biar jadi pelajaran ya sampai sekarang ya. Lalu ya karena saya udah merasakan ibaratnya manisnya dunia kripto ya gitu ya. Saya tetap mencoba untuk belajar. Saya mulai belajar technical analysis, mulai belajar cara trading dan segala macam. Sampai kalau nggak salah 2019 akhir atau 2020 awal itu saya mulai agak sedikit fokus ke trading gitu. Jadi dananya waktu itu sudah cukup banyak gitu ya. Saya simpan 80%-annya di investasi, udah biarin jangka panjang aja. Ada 20% saya saya coba dalam tanda kutip mainin atau saya berani resikoin karena saya udah merasa waktu itu cukup matang dalam belajar baik itu technical analysis, fundamental analysis untuk mulai terjun agak fokus banyak waktunya di dunia trading seperti itu. Dan sampai sekarang juga dinamikanya mungkin ada beberapa yang saya alokasikan di investasi dan trading. Kalau tadi kan saya bilang 80%, 20% ya. Ya kadang-kadang saya ganti dikit 70-30, 90-10 gitu. Tapi yang penting dana untuk investasi itu harus lebih dari 50% ya. Karena ya kita semua tahu kalau di dunia kripto atau di dunia pasar finansial lainnya, trading itu lebih beresiko ya, lebih beresiko hilang duitnya. Seperti itu. Jadi saya pastikan banyak uang saya yang aman dulu untuk jangka panjang seperti itu.
Berarti kenapa itu tadi reasonnya kenapa kalau misalkan investasi lebih banyak persentasenya karena emang harus ada yang diamanin dulu dananya gitu ya. Tapi pernah nggak sih Kang kayak diversifikasi portofolio gitu? Maksudnya keluar kripto ya? Nggak keluar kripto sih, maksudnya misalkan dari aset Bitcoin terus ke altcoin yang lain gitu pernah nggak? Kalau diversifikasi saya berani bilang banyak banget ya. Banyak banget, oke. Sebenarnya berbagai macam kripto sektor dan segala macam udah saya coba ya, dari yang saya rasa aman Bitcoin dulu, zaman dulu sempat ada di mana namanya, di beberapa di Indodax sempat ada ya, ada ETF Bitcoin itu juga ada. Lalu ada juga altcoin yang saya coba dari Ethereum sampai yang middle cap gitu ya, sampai yang micin juga udah saya cobain gitu. Iya. Jadi dari Bitcoin dipecah tuh ke koin-koin yang lain gitu. Iya, gitu. Betul. Nah, kenapa Kang aku nanyain tentang diversifikasi portofolio? Karena tuh aku mau nanya, kan ketika pasar anjlok nih ya Kang. Ketika pasar anjlok pasti kan ada mental kita tuh kayak terguncang gitu kan Kang. Itu apa sih yang ngebuat para trader atau mungkin dari Kang Kurnia sendiri itu kayak tetap ya udah deh, gue tetap berusaha untuk di pasar kripto ini, itu apa sih Kang nguatin gitu? Oke, kalau waktu dulu ya, jujur rasa ini ya, ada rasa kayak aduh sayang banget nih, udah masuk banyak, terus udah minus misalkan 30%, 50%. Pasti sayang kan kalau kita cut loss gitu seperti itu. Walaupun pada kenyataannya di lapangan pas nggak kita cut loss turun jadi 80% kan juga sering ya. Tapi kalau misalkan khusus untuk Bitcoin ya, 30%, 50% itu ya sesuatu yang oh ya udah deh gitu. Mungkin kalau di altcoin lebih ngeri ya. Dari 30% kita rasa oh nanti bakal naik kok, tiba-tiba 80%. Ya, jadi kalau untuk masalah mental menurut saya memang selama kita yakin sama fundamentalnya, atau misalkan contoh altcoin atau aset kriptonya tadi bisa dalam tanda kutip kita sekolahin ya, seperti di staking gitu ya. Ya, itu masih nggak apa-apa sih, karena ibaratnya kalau staking itu ada pelipur laranya ya. Benar. Asetnya turun sambil nunggu naik ya adalah dapat dikit-dikit gitu ya. Dapat fee-nya, bunganya dikit-dikit lah Betul, gitu ya. Iya. Nah, kebetulan di Indodax juga ada staking. Ada juga ya. Kang Kurnia udah coba staking di Indodax? Ada Ethereum ya kalau nggak salah ya? Ada Ethereum. Iya, saya nyoba Ethereum ya. Oke, berarti caranya tuh aset kriptonya disekolahin gitu ya? Iya, betul. Nah, selain caranya di staking tuh ada cara lain nggak sih Kang? Mungkin kayak tips kalau misalkan lagi turun, dicicil aja nabungnya atau gimana gitu, ada nggak sih Kang? Iya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau misalkan asetnya lagi turun, kita harus kembali lagi ke mindset-nya dulu, atau kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Karena ini kita mau jangka panjang atau mau jangka pendek gitu. Kalau misalkan kita sebagai trader, menurut saya kalau kita sebagai trader, aset turun, cut loss itu wajib. Kalau kita sebagai trader ya. Karena misalkan saya beli misalkan saya beli Bitcoin waktu kemarin 2018 di berapa tuh? $20.000 gitu ya. Saat dia turun ke misalkan $13.000, mending saya cut loss, karena pada kenyataannya dia sampai ke berapa 3.000 sekian, hampir $4.000 kan waktu itu kan. Kalau misalkan saya cut loss lalu saya beli di bawah kan jauh lebih baik. Tapi kalau sebagai investor, mungkin kalau kita mau cut loss harus agak mikir dulu. Karena ya kalau misalkan sebagai investor kita jangka panjang, ya kalau di cut loss sayang. Jadi mending kalau udah turun kita averaging gitu, seperti itu. Jadi kita masuk lagi sampai nanti pas naik sedikit aja udah ketutup loss-nya gitu. Kalau tadi kan Kak Kurnia tuh bahas kalau misalkan kita emang asetnya lagi turun, kita bisa pakai staking gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia salah satunya ada staking Ethereum gitu. Nah, kalau misalkan lebih ke yang lain, kalau misalkan tadi ada diversifikasi portofolio, ada nggak sih Kang kayak tips kalau misalkan Kang Kurnia asetnya lagi turun nih, terus lebih nyari airdrop atau mungkin dialihkan ke DeFi gitu tuh bisa atau pernah nggak sih Kang? Itu bisa banget dan pernah juga. Cuman kalau saya lebih fokusnya mungkin saat pasar lagi turun atau lagi crypto winter gitu ya. Saya lebih fokus ke nyari capital, baik itu mungkin kerja atau bisnis atau jadi emang cari capitalnya. Jadi saat semakin kriptonya turun, ya semakin saya mungkin pengen nyerok gitu ya. Iya, betul. Jadi ya, entah saya coba cari side hustle gitu atau bisnis atau segala macam untuk begitu udah saya dapat uang saya masukin ke situ gitu. Tapi kalau misalkan ditanya airdrop dan DeFi, kebetulan saya mulai fokus atau mulai mencoba di DeFi itu kan 2020-an. Dan saya kebetulan airdrop itu baru mulai 2023 akhir. Jadi belum ini ya, ibaratnya belum banyak jackpot ya. Baru dapat, kalau nggak salah saya baru dapat di airdrop itu baru di Notcoin sama di US Meme. Tapi ya, jadi lumayan berdua. Kan? Tapi lumayan gitu. Ya sebenarnya kalau saya bilang airdrop itu kalau misalkan kita serius ya,
bisa mengganti kerjaan gitu ya. Kalau misalkan dengan catatan kita gaya hidupnya nggak terlalu wow gitu. Airdrop itu kalau kita serius bisa menggantikan, ya mungkin bisa lah kalau misalkan kita serius airdrop dapat UMR 1 atau 1,5 kalinya gitu. Wah, lumayan ya. Iya. Waktu itu kalau di Notcoin airdropnya tuh ngapain aja tuh Kang? Kalau yang Kang Kurnia inget aja gitu kan pasti banyak kan step-stepnya. Notcoin itu yang sekarang lagi populer juga, yang tap-tap di Telegram. Oke. Ya. Sekarang kan sampai banyak meme-nya tuh ya. Jadi kalau misalkan kita main HP sekarang ya gini-gini, tap-tap di Telegram dapat yang hamster itu ya. Kayak itu. Jadi hamster itu datangnya kan setelah Notcoin. Iya. Oh, jadi hamster setelah Notcoin tuh baru datang gitu ya kan? Habis Notcoin baru populer banget tuh, ada hamster, ada tap swap, ada macam-macam ya. Oke, Kang, sekarang kan juga maksudnya tipe trader tuh banyak gitu ya. Ada yang tradernya tuh investor, mungkin, tapi ada yang tipe tradernya tuh juga jangka pendek gitu atau scalping gitu ya, Kang. Gimana sih cara menghindari atau manajemen resiko gitu lah? Pasti kan semuanya ada resikonya. Betul. Cuma kayak untuk meminimalisir resiko untuk trader-trader jangka pendek ini tuh gimana sih Kang Kurnia? Mungkin ini tips dari pengalaman saya ya. Oke. Selalu asumsikan kalau uang yang dipakai buat jangka pendek itu udah mau hilang. Oke. Jadi memang harus dipisah. Makanya tadi saya bilang saya 80% investor, 20% trader. Jadi kalau saya trading dengan dana saya 20% itu hilang atau loss, jadi ya udah nggak terlalu sakit hati gitu. Oke. Iya, jadi memang harus ke situ karena kadang-kadang orang begitu dia loss dikit, dia bakal pengen balas dendam. Dia ngambil duit lagi, deposit lagi, minjem uang. Nah, itu agak fatal itu. Jadi jangan sampai ya. Iya, jadi mungkin kalau saya tipsnya mungkin batasi jumlah loss dalam sebulan. Gitu. Kalau orang kan banyak, target pengen jadi segini dalam sebulan atau segini. Orang harus lihat ke sisi satunya lagi bahwa ini bisa loss banyak banget. Jadi batasi jumlah loss dalam sebulan. Misalkan kita punya di dalam diri kita aja set aturan. Oh, saya kalau udah loss 2 juta sebulan misalnya gitu ya, saya akan berhenti dulu sampai bulan depan kayak gitu. Ya, tapi kan ada ya Kang, kadang kalau misalkan kita batasi loss dalam sebulan gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang kayak loss sekali aja nggak siap gitu kan. Oh, iya. Kalau kayak gitu tuh gimana tuh? Iya. Apakah mungkin trading plan-nya tuh dialihkan jadi kayak kalau misalkan udah profit 3% nggak usah tamak lah gitu atau gimana sih Kang? Bisa. Jadi memang namanya bagian dari trading plan itu kan nggak cuman berapa dana, berapa ukuran yang kita kita tradingkan dan segala macam, ada juga target profit. Ya, kadang-kadang banyak sebenarnya saya juga sempat banyak kenal orang yang dia set profit 1%, 2%, atau kadang-kadang kalau orang yang capitalnya besar, saya cukup deh 3% sebulan gitu. Yang mana sebenarnya udah bagus juga gitu. Dibandingkan misalkan deposito kalau nggak salah berapa 5%, 6% setahun ya. Ini 5%, 6% sebulan berarti udah setahun udah berapa 60%. 60%. Ya kalau duitnya banyak gitu ya, berapa ratus juta kan udah lumayan banget gitu seperti itu. Jadi mungkin salah satu caranya juga memang jangan tamak, itu benar juga gitu. Dan tapi saya juga tahu nih kadang-kadang ada orang yang merasa sayang gitu. Dia lagi trading, profit, dia jual asetnya, nggak lama kemudian terbang. Nah itu kadang-kadang juga bisa ngerusak mental karena begitu udah terbang kita bakal gatel buat mau beli lagi di atas. Betul. Nah itu kalau menurut saya mitigasinya adalah saya nggak, kalau misalkan trading, terutama yang aset yang bagus ya, yang saya rasa fundamentalnya oke, saya nggak pernah jual semua. Jadi kalau udah profit, saya jual setengahnya, atau saya ambil modalnya aja, lainnya biarin lari. Jadi kalau misalkan modalnya udah diambil, mau naik, alhamdulillah. Nggak mau turun, ya udah nggak masalah gitu. Itu berlaku di semua koin tuh Kang? Yang saya rasa fundamentalnya bagus. Oh, yang Kang Kurnia rasa fundamentalnya bagus. Tapi kalau misalkan kayak meme coin, apakah oke juga? Nah, kalau dalam hal ini, khusus dalam hal ini, saya rasa meme coin yang tepat itu lebih bagus daripada koin yang fundamentalnya bagus. Wow. Ini khusus hanya di saat bull market ini ya. Kalau misalkan nanti ada bear market lagi, saya nggak akan bisa ngomong kayak gini. Kang, tapi nih misalkan kan kalau sekarang kan banyak juga kayak kemarin kan banyak banget fundamental tentang Bitcoin. Iya kan? Kayak fundamental tuh ada ETF Bitcoin, terus ada halving kemarin gitu kan. Nah, sekarang nih kondisinya Bitcoin ini dari turun, terus kemarin ada fundamental atau ada newsnya Trump naik gitu Kang. Kira-kira nih apa sih korelasinya gitu Kang? Kenapa ketika ada beritanya Trump Bitcoin tuh naik gitu? Karena ini ya, karena pertama Trump udah bilang dia pro Bitcoin. Dia sampai ngomong di Bitcoin Conference ya, ada speaker, terus wakilnya itu kan pro crypto juga. Terus dia ada bilang mau bikin US Treasury-nya dengan Bitcoin gitu ya. Ada dana untuk
Bitcoin sebagai US reserve atau treasury gitu, seperti itu. Ini kan berarti membuat sentimen yang bagus banget buat di Bitcoin ya. Nah itu jadi mungkin memang nggak bisa kita pungkiri Bitcoin dan aset kripto lainnya ini sangat terpengaruh sama berita-berita atau misalkan kondisi geopolitik ya di dunia ya, seperti itu gitu sih. Oke, jadi karena pro sama kripto mungkin komunitas-komunitasnya tuh kuat gitu ya. Betul, iya. Berarti sebenarnya penting banget dong Kang kalau misalkan suatu koin atau suatu project itu didukung sama komunitas. Karena semuanya beritanya misalkan di sosial media tuh di-up, jadi koinnya beneran naik gitu. Mungkin saya malah bilang ya, nyawa dari sebuah kripto itu ya komunitas ya kayaknya. Oh wow, kenapa tuh Kang kalau boleh tahu? Ya mungkin kalau kita bisa lihat beberapa contoh kripto, paling gampang ya meme coin ya. Begitu meme coin itu kan bisa dibilang kayak budaya dalam tanda kutip di internet ya. Kalau budayanya kuat, berarti komunitasnya kuat banget. Ya mungkin beberapa, kalau misalkan kita tahu ya, Dogecoin sebagai meme coin pertama mungkin gitu ya. Itu kan Doge itu kan yang anjingnya itu kan jadi meme itu kan. Nah itu budaya udah melekat banget, komunitasnya udah kuat banget kan. Karena komunitasnya kuat, terus ibaratnya orangnya udah banyak gitu ya, udah dan fanatik juga saya bisa bilang. Lalu tiba-tiba ada Elon Musk, tokoh yang sangat-sangat influential gitu ya. Iya, sangat influential. Dia bilang dia ya suka Doge gitu ya, atau mendukung Doge atau segala macam. Terbang. Naik gitu. Makanya berarti kombinasi dari komunitas yang kuat, tambah mungkin ada figur atau ada sesuatu yang yang positif gitu ya dalam skala besar, itu bisa membuat aset kripto naik gitu. Ya seperti itu. Oke, Kang Kurnia. Kalau misalkan tadi dari pembahasan kita nih kan kayaknya Kang Kurnia tuh kayak lebih beragam gitu, bukan cuma yang meme coin aja, tapi altcoin juga Bitcoin juga gitu. Tapi yang bener-bener Kang Kurnia pegang banget nih, kayaknya kalau misalkan mau jual nih, ini tetap buat investasi gitu lah, tetap ada plotnya buat investasi itu. Kira-kira koin apa aja Kang? Gini, kalau saya yang paling banyak saya hold dalam artian dari jumlah sama saya berencana untuk tidak jual dalam waktu yang lama itu kripto-kripto yang ada DeFi-nya, yang bisa dalam tanda kutip saya sekolahin. Karena saya lebih suka ini, sejak saya mengenal DeFi, saya jadi males trading sebenarnya. Walaupun masih gitu. Karena saya juga sebagai content creator punya komunitas, ya posting chart itu wajib buat saya. Tapi dari sisi meresikokan uang dan dari sisi harus bekerja kerasnya, itu saya lebih suka yang ada DeFi-nya. Jadi kayak Arbitrum, terus Hedera juga ada DeFi-nya, terus juga Avax juga ada juga. Itu salah satu dari salah 3 dari koin yang saya hold terus karena mereka bisa menghasilkan. Jadi daripada saya harus capek-capek misalkan ngerjain airdrop gitu ya, ya tinggal nunggu hasil dari staking atau yield farmingnya. Udah. Ini jadi menarik banget sih menurut aku. Kayak dari tadi aku denger kayak disekolahin. Ini mungkin untuk orang yang awam nih kayak aku dan mungkin teman-teman Indodax yang di rumah yang lain, itu tuh disekolahinnya tuh maksudnya tuh gimana Kang? Boleh nggak dijelasin yang lebih sederhana gitu? Iya, dalam dunia DeFi ya, decentralized finance itu ada istilah namanya liquidity provider. Jadi gampangnya decentralized exchange ya. Jadi kalau misalkan orang kan saat kita trading misalkan di Indodax, itu kan memang liquidity-nya disediakan oleh Indodax gitu. Kalau decentralized exchange itu disediakan oleh sesama pengguna yang lain di internet gitu. Jadi misalnya saya ingin jual beli kita ambil contoh koin Arbitrum, mau dijual beli pakai USDT. Berarti harus ada yang menyediakan Arbitrum dan USDT-nya kan, bukan pihak dari si exchange-nya tadi. Tapi semua orang yang memakai bisa menyediakan itu. Jadi saya bisa nge-supply USDT dan Arbitrum saya buat nanti orang jual beli Arbitrum sama USDT. Setelah saya mensupply itu, ya saya dapat imbalan berupa fee transaksi. Itu sekolahin. Gitu. Berarti sebenarnya tuh kayak pinjaman? Sebenarnya bukan kayak pinjaman ya. Saya ngasih liquidity istilahnya ya. Jadi kalau pinjaman itu kan dipakai sama orang ya. Kalau ini enggak, ini saya kunci aja. Jadi mungkin analoginya kalau misalkan Kak Fai punya warung gitu ya. Warungnya jualan beras. Berarti kan butuh beras buat dijual beli, butuh uang cash buat kembalian. Nah, ini saya nitip beras sama uang di Kak Fai deh. Tapi nanti setiap kali ada pembelian, saya bagi hasil dikit gitu. Kayak gitu. Keuntungan, iya. Keuntungannya, gitu. Berarti kalau misalkan teorinya si DeFi tuh kayak gitu ya? Itu salah satu yang jadi andalan saya dari dulu. Kalau platformnya?
Itu platform DeFi ya. Di setiap blockchain itu ada andalannya ya. Kalau Solana mungkin sangat terkenal dengan Raydium. Terus di Hedera itu ada Saucer Swap. Di Arbitrum ada Camelot sama Ramses namanya. Ya, itu ya 4 itu yang sebenarnya sekarang lagi saya pakai. Tapi di DeFi atau jaringan lain atau di jaringan yang tadi juga masih banyak banget sih. Kalau di Explore banyak banget. Sekarang saya pakainya di 4 itu karena udah dari dulu aja sih gitu. Kak, tapi ada satu tuh yang lumayan terdengar gitu Kak di ya mungkin di komunitas kripto itu Compound. Iya, kalau Compound itu gimana menurut? Compound itu kalau nggak salah yang lending itu bukan ya? Iya, betul. Iya. Ya kalau saya lihat lending itu sebenarnya kan kita meminjamkan uang ya ke orang. Jadi pada dasarnya si pengguna, si orang yang meminjam ya, itu akan meminjam uang dari kita dengan menggadaikan aset kriptonya. Betul. Gitu kan. Nah itu makanya tadi aku tanyakan di awal. Iya. Jadi agak beda dengan sistem yield farming yang tadi saya bilang. Kalau misalkan di lending ini sebenarnya enak sebenarnya. Kalau kita ngegadain aset kripto, misalkan saya punya mungkin Bitcoin gitu ya. Saya beli Bitcoin ceritanya nyangkut misalkan gitu. Ya udah saya gadaikan Bitcoin saya dapat uang, misalkan USDT atau apa, saya beli lagi sekarang. Jadi misalkan harga Bitcoin saya beli di sini, nyangkut, saya gadaikan, lalu saya pinjam USDT, saya beli lagi nih di sini Bitcoin dari USDT yang tadi. Nah nanti kalau harganya udah naik kan saya profit nih, ya profitnya saya ambil, sisanya buat nebus Bitcoin yang saya, jadi double gitu. Jadi betul. Dan sebagai sebagai yang menyediakan uangnya juga dapat bunga juga. Kan tadi minjem duit kan, yang minjemin ini bukan exchange ya tapi orang lain. Nah orang lain ini dapat bunga dari yang tadi gitu, seperti itu. Dari yang minjem tadi dan bisa ketutup dengan kalau misalkan harga Bitcoinnya naik gitu ya. Simpelnya kayak gitu ya Kak Kurnia. Sekarang kita mau beralih kan tadi udah tentang kripto, kondisi pasar kripto gitu ya selama periode bull run. Aku mau beralih ke regulasi sekarang. Di tahun 2020 dan 2021 kan dipicu oleh adopsi peningkatan minat retail, pasar kembali mengalami penurunan pada 2022 ya kan Mas. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan ini termasuk pengetatan kebijakan moneter global, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi makro. Gitu. Jadi pertanyaan aku terkait dengan regulasi ini, yang semakin ketat, gimana sih kalau pendapat dari komunitas gitu? Maksudnya apakah justru itu good or bad news gitu?